Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam damai bagi kita semua. Kali ini Media Pahlawan akan membahas salah satu pahlawan nasional kita yang bernama Christina Martha Tiahahu. Semoga dengan menonton dan mendengarkan video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua, terutama bagi para adik-adik yang masih duduk di bangku sekolah. Selamat menyimak. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, share dan komen. Terima kasih. Christina Martha Tiahahu, pejuang wanita Maluku. Maluku adalah daerah yang indah dan subur. Rempah-rempah yang dihasilkan dari daerah itu mempunyai kualitas terbaik, sehingga harganya amat mahal di pasar Eropa. Belanda yang mengetahui hal itu segera mengirimkan armadanya ke Maluku. Tidak hanya untuk berdagang, karena kerakusan dan keserakahannya, Belanda berusaha menjadikan Maluku sebagai wilayah jajahannya melalui kekuatan bersenjata. Namun ternyata itu tidak mudah karena rakyat Maluku melawan dengan sengit. Tidak hanya kaum lelaki, kaum perempuan Maluku juga berusaha keras mengusir Belanda dari tanah kelahiran mereka. Dan salah seorang pejuang wanita Maluku yang hebat itu adalah Christina Martha Tiahahu. Christina Martha dilahirkan di Abubu, Nusa Laut, Kepulauan Maluku pada tanggal 4 Januari 1800. Dia anak sulung Kapitan Paulus Tiahahu, seorang kapitan dari negeri Abubu yang juga pembantu Thomas Matulesi, Kapitan Patimura, dalam Perang Patimura tahun 1817 melawan pasukan Belanda. Darah pejuang sang ayah menurun deras pada dirinya sehingga pada usianya yang ke-17, Christina Martha sudah mengangkat senjata melawan pasukan Belanda. Perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin Kapitan Patimura merambat ke Nusa Laut dan wilayah-wilayah sekitarnya. Semangat untuk mengusir penjajah terus berkobar di kalangan rakyat menghadapi perlawanan tersebut. Pemerintah kolonial mengirim pasukan yang dipimpin Richemont menuju Ulat pada 11 Oktober 1817. Pertempuran sengit pun pecah. Pasukan Belanda terpukul mundur, tapi kemudian kembali dengan pasukan berkekuatan 100 serdadu yang dipimpin Maya dan Richemont. Pertempuran berlangsung kian sengit. Richemont tewas tertembus peluru dan Maya terluka parah. Pasukan Belanda pun bertahan di tanjakan negeri Owu, Maluku Tengah. Dalam posisi terjepit itulah mereka dikejutkan dengan kemunculan Christina Martha, seorang gadis remaja berambut panjang yang terurai ke belakang serta berikat kepala sehelai kain merah. Di tengah pertempuran hebat itu, ia terus menggelorakan semangat kaum perempuan di negeri Ulat dan Owu untuk turut berjuang mengusir penjajah dari tanah air mereka. Karena Maya terluka parah dan dirawat di atas kapal Everstein, Vermeulen Kringer mengambil alih komando. Lalu memerintahkan pasukannya menggempur secara besar-besaran pada 12 Oktober 1817. Setelah berperang beberapa saat, pasukan Belanda menyadari jika pasukan rakyat yang mereka hadapi telah kehabisan peluru. Rakyat menyerang mereka dengan lemparan batu. Vermeulen Kringer memerintahkan penghancuran hingga negeri Ulat dan Owu serasa rata dengan tanah. Beberapa tokoh pejuang tertangkap, termasuk Kapitan Paulus Tiahahu dan Christina Martha Tiahahu. Para tokoh pejuang itu kemudian dibawa ke kapal Everstein. Para tokoh pejuang diinterogasi Buiskes dan segera dijatuhi hukuman. Seperti para tokoh pejuang lain, Kapitan Paulus Tiahahu dijatuhi hukuman mati. Tapi Christina Martha justru dibebaskan karena usianya masih terbilang remaja. Para tokoh tersebut kemudian dibawa ke Nusa Laut dan ditahan di Benteng Beverwijck pada 16 Oktober 1817. Tak berselang lama, Kapitan Paulus Tiahahu menjalani hukuman mati yang dijatuhkan kepadanya. Sepeninggal ayahnya, Christina Martha pun meneruskan perjuangan. Dia bergerilya dengan memimpin para pejuang lain. Berulang-ulang mereka melakukan serangan mendadak pada pasukan Belanda. Dalam operasi pembersihan yang dilancarkan pasukan Belanda pada Desember 1817, Christina Martha dan 39 pejuang lainnya tertangkap. Lagi-lagi mereka dibawa ke dalam kapal Everstein yang hendak berangkat ke Pulau Jawa. Menurut rencana, mereka semua akan dipekerjakan secara paksa di perkebunan kopi di sana. Christina Martha mengemukakan protesnya dengan mogok makan dan bungkam 1000 bahasa di dalam kapal yang tengah membawanya menuju Jawa. Akibatnya, tubuhnya lemah dan sakit hingga akhirnya, pada 1 Januari 1818, ia menghembuskan napas terakhir di Tanjung Alang. Jenazahnya dibuang ke laut, di antara Pulau Burau dan Pulau Tiga dengan penghormatan militer. Untuk menghormati jasa, pengabdian, dan perjuangannya, Pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 012 TK tahun 1969, tanggal 20 Mei 1969.